Kurang ajar nih orang ini kan. Dan ulamanya grundel tuh, nggak sampai 5 menit sholat tuh grundel. Kalau tahu saya tadi, selesai, masuklah ke tempat sholat tadi, yang dari Muhammadiyah nanya, sebanyak, Pak, siapa itu yang berdiri itu? Mana Pak? Itu loh, yang betul. Oh Pak, itu tukang jaga parkir di sini. Dia itu adalah kentir, gemblung, gila gitu loh. Subhanallah, la ilaha illallah, ulama dipimpin oleh orang gila. Itulah 5 menit saja grundel. Apalagi kalau ulamanya nggak bersatu, nggak ada mimpin, terus yang mimpin orang gila, grundelnya 5 tahun kan gitu. Tambah lagi 5 tahun bisa 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Presidium sekaligus deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, hari Senin 7 Mei 2023 menyampaikan maklumat Kami atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sampai saat ini belum memutuskan untuk mendukung salah satu capres pada Pilpres 2024. Sejauh ini kan kita mengetahui setidaknya ada 3 orang yang akan maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan yang diusung oleh 3 partai, yakni Nasdem, Demokrat dan PKS, kemudian Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP dan P3, yang ketiga adalah Prabowo Subianto yang sudah disepakati diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Keputusan kami yang diambil sementara ini belum memutuskan untuk mendukung salah satu calon presiden itu diambil setelah para pimpinan kami pusat bertemu dengan para pengurus kami dari seluruh daerah. Sepanjang hampir setengah hari mereka berdiskusi, memaparkan pandangan-pandangan mereka, dan sampai kemudian diputuskan bahwa mereka masih wait and see dan fokus pada agenda utama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, yakni menyelamatkan Indonesia dari berbagai aksi perampokan sumber daya alam yang semakin merajalela, korupsi uang negara gila-gilaan yang jumlahnya mencapai ratusan triliun, dan etika para pejabat publik yang semakin memprihatinkan. Kendati begitu, Jenderal Gatot Nurmantio mewanti-wanti agar jangan sampai bangsa Indonesia menyesal karena salah memilih pemimpin. Itu dampaknya bisa 5 tahun bahkan sampai 10 tahun. Jenderal Gatot kemudian memberi analogi ketika ada rombongan para ulama yang pergi ke suatu daerah, tetapi ketika waktu sholat berjamaah, mereka ribut sendiri karena memperdebatkan hal-hal yang sesungguhnya tidak terlalu prinsipil. Dan akhirnya tanpa disadari, para ulama ini membiarkan orang gila yang jadi imam sholat mereka. Barulah setelah itu mereka menyesal dan merasa berdosa. Seluruh dari kami ini memberikan masukan tentang kejadian-kejadian yang ada sekarang ini. Kesimpulannya adalah bahwa sekarang ini telah terjadi perampokan hak-hak anak-anak muda kita. Saya ulangi, telah terjadi perampokan hak-hak anak muda kita. Karena hak-hak mereka nanti hilang. Dengan apa? Terjadinya korupsi di berbagai lini yang tidak perlu saya jelaskan lagi. Maka angka korupsi kita rendah. Telah terjadi eksploitasi besar-besaran sumber daya alam, baik nikel, batu bara, dan lain sebagainya. Ini kan semuanya cadangan yang untuk kita siapkan generasi anak-anak muda kita semuanya. Kemudian perusahaan lingkungan hidup. Kita lihat saja 600 hektar lebih untuk food estate. Sudah gundul sekarang. Menjadi apa? Padahal tempat ini adalah tempat paru-paru dunia. Sekarang di belahan dunia lain sudah ada
yang sampai 67 derajat Celcius panasnya. Itu karena ini. 600.000. Kemudian penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dilanggar, hukum semau-maunya. Anggota kami pun sendiri ada yang kena. Kesimpulannya adalah seolah-olah tidak ada harapan. Beberapa anak-anak kami yang di luar negeri, bahkan Bang Saif Didu, anaknya yang umur 22 tahun, mencapai S2, 19 tahun, S1, luar biasa. Dirayu sampai sekarang, saya tanya, saya belum bisa merayu anak saya. Kenapa? Pak Mustad, kok nggak bisa? Kamu hebat kok orang itu, masa mana nggak bisa? Ketiga anak saya bertanya, apakah saya punya harapan untuk berkarya di Indonesia dan meniti karir saya sesuai dengan profesi yang saya miliki? Tidak bisa dijawab oleh bapaknya. Dan ini bukan satu, banyak. Untuk itu, maka dalam perpolitikan sekarang, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, dalam proses penentuan sekarang ini, tidak ada berpihak kepada siapapun juga. Karena kami fokus kepada perjuangan kami untuk menyelamatkan Indonesia ini. Nanti apabila sudah ada keputusan, kami harus mendiskusikan apakah calon yang diusung dan partai yang mengusung bisa sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam maklumat kami yang 8 ini, yang saya kira rekan-rekan wartawan sudah tahu. Dan ini pun saya mengingat ada sebuah cerita pada zaman Pak Harto dulu, beberapa semua ulama-ulama diundang untuk muktamar di Jakarta. Dari Jogja satu bus, saya diceritakan oleh ulama juga. Ketika naik semuanya ulama, ada Muhammadiyah, NU, Persis, dan ulama lainnya lagi. Begitu di bus, nggak ditunjuk siapa pemimpinnya, karena semuanya merasa memimpin. Singkat hari, siang-siang, sampailah di Brebes untuk makan siang, diskusi dia. Kita makan dulu supaya tidak berpikir sholat, atau sholat dulu pikir makan. Dengan dalil akhirnya voting. Diputuskan, akhirnya pasti yang menang makan dulu daripada mikir sholat, akhirnya makan. Setelah itu makan sholat. Begitu sholat sama. Monggo Muhammad dulu, Muhammadiyah duluan yang pakai celana panjang. Muhammadiyah monggo, NU yang jadi imam. Jadi perbedaannya hanya celana panjang Muhammadiyah, NU sarungan kan gitu. Beneran kan sopan. Ini dulu. Kan biasanya ulama seperti itu kan. Tiba-tiba lagi beneran datanglah seorang pemuda. Rambut gondrong, pakai kaos oblong, kalung rantai, celana panjang, lututnya sobek, dan pantatnya pakai endiplas. Langsung ke depan saf, luruskan safnya. Kaget kami. Tapi kan udah situ kan langsung dia mimpin. Luruskan safnya. Takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, diingatkan. Kalau salat zuhur kok seperti Isya kan gitu. Kok menjahat? Iya karena budaya subhanallah makin keras ini kan. Akhirnya ya diam aja semuanya. Selesai, salam, langsung permisi, misi. Dilangkain aja tuh ulama-ulamanya. Tapi saya bilang gini, ya kurang ajar nih orang ini kan. Dan ulamanya grundel tuh, nggak sampai 5 menit sholat tuh grundel. Kalau tahu saya tadi. Selesai, masuklah ke tempat restoran tadi. Yang dari Muhammadiyah nanya, sebanyak, Pak siapa itu yang beli itu? Mana Pak itu loh, yang rambut gondrong. Oh Pak itu tukang jaga parkir di sini. Dia itu adalah kentir, gemblung, gila gitu loh. Subhanallah, la ilaha illallah, ulama dipimpin oleh orang gila. Itulah 5 menit saja grundel. Apalagi kalau ulamanya nggak bersatu, nggak ada mimpin, terus yang mimpin orang gila, grundelnya 5 tahun kan gitu. Tambah lagi 5 tahun bisa 10 tahun. Itulah maka kami sikap kami tadi. Yang kemudian dari Kaisal yang terkenal, pimpinan Gontor, ketika melakoh itu reuni lah, Asia Pasifik, ada yang bertanya, Nyai, bagaimana sikap tahun 2024? Nyai bilang, ente pilih yang benar atau pilih yang menang? Gitu. Dijawablah sama yang bertanya tadi, Ustadz juga, kalau saya bisa ya pilih yang menang dan yang benar dan menang. Ente tidak tahu pertanyaan saya. Kalau saya pilih yang benar. Kenapa? Hisabnya ringan.
kalah di dunia, menang di akhirat. Lalu benar itu bagaimana? Kalau ente berpedoman pada kebenaran, nantinya ente bisa melihat orang yang benar. Nah, inilah yang melatar belakangi yang dilakukan oleh kami, karena kami ini ingin tetap berjuang menyelamatkan Indonesia untuk yang bisa kita realisasikan kepada para generasi muda yang saya katakan tadi, yang hanya yang tadi ambil sekarang ini. Ini secara singkat kami jelaskan di sini, tapi yang saya sampaikan ini adalah merupakan diskusi yang panjang dari berbagai provinsi dan berbagai pakar-pakar sampai jam 17.30 tadi. Jadi ini yang kami sampaikan, dan mohon maaf Prof. Din tadi karena menemui tamunya, salah satu penasihat agama Obama yang sekarang berada di satu hotel, sehingga pulang duluan. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mau dia tanya jawab nih. Ada pertanyaan sedikit 1-2, silakan. Ya kalau tidak ada bagus sih, kita segera makan. Oh ada. Silakan. Jadi Pak, Alfian Pak dari Demo Pak. Iya. Ingin bertanya Pak mengenai mungkin dari kami sendiri ada sosok kriteria Pak dari capres maupun cawapres yang ideal untuk pemimpin Indonesia berikutnya Pak. Terima kasih. Kami ini terdiri dari profesional, ada dokter, ada profesor, ada ulama, ada NU, ada Muhammadiyah, dari segala macam. Saya tidak bisa mengatakan ada atau tidak, tapi rakyatlah yang punya hak untuk menilai ada atau tidak, kan gitu. Kalau kita menyampaikan ada, ya saya tunggu Pak Babian, saya tunggu Pak Adi Masadi. Walaupun dua orang ini dulu yang satu jatuhkan guru, satu bicara jujur, itu yang saya katakan. Jadi biar rakyat yang mikir terba sekarang ini rakyat tidak punya pilihan, yang punya adalah partai, kan itu. Rakyat punya jago juga, kalau partai nggak kan bisa, karena 20% itu. Jadi begitu ya. Jadi kalau dilihat ya silakan, kriterianya tinggal dicari aja pasti banyak. Tetapi kami tidak bisa menyampaikan seperti itu karena ini adalah hak rakyat semuanya. Gitu deh ya. Iya silakan. Dari FPN, pertanyaan saya adalah dengan situasi yang seperti dipimpin Imam orang tadi sekarang ini, kan kegelisahan rakyat sudah di mana-mana kita dengar. Kemudian orang lama banyak bertanya TNI kemana? Tiba-tiba kita membaca artikelnya Jenderal Untung. Nah, dua hal ini bagaimana kami menyikapinya? Baik, terima kasih. Menyikapinya adalah bahwa ibarat kita di gurun ada setitik embun jatuh. Saya sebagai purnawirawan, saya sudah menduga ini pasti akan terjadi. Karena TNI itu dididik secara keras, mentalnya dinolkan, kemudian ingat diisi dengan agama yang pertama kali. Kalau dia Kristen diisi dengan pengetahuan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam. Kenapa? Karena begitu dilantik, salah satu yang paling penting adalah dia disumpah, gitu. Disumpah. Satu, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Taat pada hukum. Jadi yang dikatakan Pak Kunto ini, saya pikir itu adalah mewakili dari pandang-pandang yang ada. Ya. Itu adalah apabila bawahan disuruh melanggar hukum pada atasan, dia bisa menolak. Saya ulangi, apabila bawahan disuruh melanggar oleh atasan, dia bisa menolak atasannya, karena dia akan melanggar sumpahnya. Yang kedua, apabila negara ini akan ada indikasi diganti, Pancasila akan indikasi ganti, maka sudah boleh berontak. Dan saya pernah mengatakan ini kepada Pak Jokowi, Bapak, saya sebagai Panglima TNI, saya tidak mau berkhianat kepada Bapak. Tapi Bapak tahu bahwa TNI itu tidak mungkin akan kudeta, apalagi saya memimpin, kecuali ideologi akan diganti. Ya mungkin saya pikir bukan bodoh-bodoh kan TNI, mengikuti juga perkembangan, tapi tidak ikut proyek gratis. Mulai tahu seperti ini. Mudah-mudahan nanti saya harus minta maaf di depan Polri tentang posisi saya. Dulu mata sekarang kambing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari FNN Widodo. Kalau dilihat sampai hari ini perkembangan
politik sepertinya imam yang tadi itu akan memimpin lagi, Pak, kalau menurut kami masyarakat gitu. Nah, pertanyaan saya, kenapa kami tidak menjalin komunikasi yang efektif terhadap para calon-calon yang ada yang dirasa punya pemikiran yang sama, yang tidak mengkhianati rakyat, yang tidak menjual SDA, yang tidak mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya. Maksudnya inilah saat yang tepat masyarakat untuk menilai kira-kira tokoh mana yang bisa dipercaya, baik itu melalui partai politik maupun di luar partai politik, dan dua-duanya sebetulnya kan memungkinkan selama gerakannya proaktif dan terus sampai nanti pada saat pilpres. Kenapa itu tidak dilakukan? Baik, kalau itu dilakukan, kita ikut sama-sama, kemudian ikut mengumumkan, kemudian ikut rapat segala macam, apa bedanya dengan pemerintah yang menggunakan fasilitas negara untuk mengumpulkan partai, bukan sebuah partai, loh, kalau sebuah partai saya memaklumi dalam deklarasi pun ikut. Tapi intinya, kalau kami sudah masuk ke salah satu yang kita tuju, maka suara kami adalah suara kampanye, tidak dengan orang yang lainnya lagi. Bahwa kami ini malah berjuang untuk menyelamatkan bangsa ini, yang intinya agar nanti generasi muda dari generasi muda, kita pemuda ini tidak dirampas haknya dan bisa hidup dengan yakin mendapatkan keadilan dan bisa berkarir dengan benar-benar di tempat ini dan tidak dirampok tanah daerah ini untuk kepentingan yang lainnya lagi. Itu inti dari yang kami lakukan dengan 8 maklumat itu. Begitu ya. Terima kasih. Saya pikir itu terakhir ya, karena maghrib ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hampir sama, tapi mungkin beda dengan Pak Widodo. Kalau Pak Widodo kan sepertinya Langsung aja pertanyaannya aja. harus komunikasi. Kalau saya pikir bagaimana menyampaikan pesan-pesan seharusnya capres-capres itu menyelesaikan persoalan-persoalan apa, menyampaikan pesan. Saya pikir sekarang kan sudah ada calon-calonnya kan, dan kita bisa melihat. Yang jelas pesannya ada di 8 maklumat ini tadi. Gampangnya seperti itu. Bagaimana kita kembali lagi berdasar 45, seperti yang diamanatkan di dalamnya ada Pancasila, tanggal 18 Agustus 1945. Ya. Jadi Pancasila yang murni itu yang seperti itu. Ya, kemudian banyak lagi masalah penegakan hukum, kemudian macam-macam semua yang kejadian sekarang ini terlalu panjang disampaikan ini. Jadi itu yang kami lakukan. Ya, saya pikir itu. Terima kasih rekan-rekan media sekalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya. Jadi saya ingin ya. Jadi kami ingin tegaskan tadi dalam pertemuan ini bahwa kami ini gerakan moral, jadi tidak punya kompetensi otoritas untuk mencalonkan presiden. Jangankan kami, partai-partai itu masih bingung sekarang ini mau nyalonin siapa. Nah, jadi kita menunggu saja sampai selesai siapa yang menjadi calon, kemudian nanti kami akan meneropongnya sesuai itu. Kemudian tugas seluruh komponen kami itu adalah menjelaskan kepada masyarakat mana yang harus dipilih itu, tapi nanti setelah ada yang jadi, karena yang sekarang ini muncul belum tentu ada jadi capres, betulan. Terima kasih. Ngeri juga ini analoginya dari Pak Gatot Nurmantio, dan dari fakta-fakta yang disampaikan oleh Pak Gatot Nurmantio tadi sebenarnya kita tahu bahwa bukan berarti karena kami belum memutuskan untuk mendukung calon presiden itu nanti kami tidak berpartisipasi dalam Pilpres 2024. Jadi masih wait and see, dan harus betul-betul pilihan itu didasarkan pada kalkulasi yang rasional untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan hanya sekedar pilihan-pilihan yang emosional karena pilihan pada afiliasi pada partai, pada kelompok dan golongan. Ya, fokus dari kami adalah bagaimana memilih pemimpin
yang benar, bukan orang gila, yang bisa menyelamatkan bangsa ini dari berbagai kerusakan yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini. Saya Sebenarnya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.